Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus-menerus memperbanyak bekal, dan semoga bekal yang kita kumpulkan adalah bekal yang dilandasi ketakwaan, bekal yang diterima di sisinya. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kenikmatan untuk berada di dalam majelis tazkiyah, ya. Majelis yang kita harapkan menghadirkan sakinah, menghadirkan ketenangan pada jiwa kita, sehingga kita harapkan menuju jiwa yang mutmainnah, ya. Majelis yang kita harapkan juga kita bisa mengakses rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengakses kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaannya dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang juga kita harapkan menjadi penawar dari berbagai penyakit syubhat yang menyerang keimanan kita, ya. Majelis yang menjadi penyemangat, ya, untuk terus-menerus belajar, untuk terus-menerus membaca, menambah ilmu dan mendekat pada sang pemilik ilmu. Salam dan salam semoga tercurah senantiasa pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan izin, ya, diberikan syafaat oleh beliau, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati minum dari telaga beliau, di mana siapapun yang meminum dari telaga Al-Kautsar, ya, tidak akan mengalami haus selamanya. Asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat di awal-awal dakwah, ya, di Makkah, ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ridwanullah alaihim tengah sibuk-sibuknya, ya, memviralkan dakwah ke jalan Allah, memviralkan ayat-ayat Allah, memviralkan kebaikan-kebaikan Allah, ya. Maka di saat yang sama kita saksikan, ya, para pendukung kekufuran pun, ya, para pendukung kemusyrikan pun tidak henti-hentinya juga memviralkan seruan-seruan yang mendowngrade Rasulullah, menstigma, mencitra buruk, ya, para sahabat selaku dai, ya, termasuk juga mencitra buruk, ya, dakwah yang mereka bawa, ya. Maka suasana yang hari ini kita hadapi, suasana yang hari ini tengah terjadi di tengah-tengah kita, ya, di saat agama Allah sedang viral-viralnya begitu, ya, maka pasti kita akan dapati seruan yang menjelek-jelekannya juga itu tidak akan pernah berhenti, ya. Jadi apa yang terjadi, ya, pada hari ini itu sesungguhnya adalah karena situasi, ya, dakwah Allah di daratan Eropa sana, ya, di berbagai negara Eropa saat ini, ya, itu tengah viral-viralnya, ya. Bahasa lainnya itu gelombang orang masuk Islam itu sedang tinggi-tingginya, ya. Setiap hari itu selalu saja ada orang masuk Islam, ya. Berapa banyak itu gereja kosong, ya, kemudian beralih fungsi menjadi masjid, ya, dibeli oleh dermawan ataupun disewa gedung-gedung, ya, kemudian berubah fungsi menjadi masjid, ya. Dakwah Islam itu tengah digemari. Maka kita saksikan para pendukung kekufuran itu tidak berhenti untuk menyebarkan juga seruan-seruan, memviralkan seruan-seruan yang menstigma negatif terhadap Islam, ya. Dicitrakan teroris, ya. Ini juga seruan yang lama, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim pun dulu distigmakan teroris, ya. Oh, ini agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah agama yang memisahkan orang tua dengan anaknya dengan orang tuanya. Ini agama yang menyebabkan bapak sanggup membunuh anak, anak sanggup membunuh bapak. Nah, ini kan stigma teroris dari zaman dulu. Hari ini hanya mengulang saja, ya. Sejarah hanya mengulang, ya. Jadi apa yang hari ini kita sedang hadapi itu sudah dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat ridwanullah alaihim. Lalu pertanyaannya seperti yang makan Allah SWT,
apa sikap kita selaku seorang mukmin ya terhadap penistaan yang terjadi hari-hari ini. Ya, nah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan taskib kita hari ini, ya, yaitu terkait dengan kepedulian, kecintaan kita terhadap agama kita, atau dalam bahasa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghiratun fid din, ya. Tema yang pernah diviralkan juga oleh Buya Hamka berapa puluh tahun yang lalu, ya, pada umat Islam di negeri ini, ya, ghirah, ya, dengan kalimat beliau yang kalau rasa ghirahmu, ya, rasa tersinggungmu dalam dadamu itu melihat Islam dinistakan itu, ya, itu tidak ada lagi, ganti saja bajumu itu dengan kain kafan. Nah, ini kalimat yang dulu pernah viral, ya, di zaman Buya Hamka rahimahullah. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghirah atau kepedulian terhadap agama ini itu adalah rasa cemburu, ya, rasa tersinggung, ya, yang berakar dari kecintaan terhadap agama yang ada di dalam hati seorang mukmin itu saat agamanya didurhakai. Jadi yang dimaksud dengan ghirah, ya, atau kepedulian terhadap agama itu adalah rasa cemburu, rasa tersinggung, ya, yang muncul di dalam hati kita, ya, di dalam hati seorang mukmin itu manakala agamanya didurhakai. Ya. Ini menjadi unsur yang sangat penting, ya, yang menjaga kesalihan seorang mukmin, ya. Bahkan dikatakan, ya, kepedulian terhadap agama ini, ya, rasa peduli terhadap agama ini, ghirah ini itu menjadi bagian penting dari iman, ya. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam Al-Maidah ayat 78 sampai 80, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Artinya kurang lebih telah dilaknat, ya, orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam, ya. Hal itu karena mereka senantiasa bermaksiat dan senantiasa melampaui batas, ya. Mereka satu sama lain tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka perbuat, ya. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu, ya. Kamu saksikan, ya, kalian saksikan mereka itu tolong menolong dengan orang-orang kafir, ya, atau orang-orang musyrik. Sungguh amat buruklah, ya, apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengingatkan sebab dilaknatnya Bani Israel adalah manakala ketika mereka itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam lingkungan mereka, ya. Ya, tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang diperbuat, maka turunlah laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dari Bani Israel. Dan Allah sebut dengan amat buruk, ya. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an surah Al-Maidah. Lalu dalil lainnya, ya, kita diingatkan pada sebuah kisah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengisahkan ada satu negeri, ya, di mana kemungkaran, ya, sudah mendominasi, keburukan itu merajalela, berkuasa, ya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan azab kepada negeri tersebut. Nah, namun manakala ketika malaikat itu sudah siap-siap akan menurunkan azab Allah kepada negeri tersebut, maka mereka menemukan di negeri tersebut itu ada satu rumah, ada ahli ibadah di dalamnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, bagaimana mungkin kami mau menurunkan azab-Mu sementara ada hamba-Mu yang sedang beribadah?" Ya. Kami enggak tega begitu, ya. Jadi karena sedang ada yang beribadah. Jadi konfirmasi dulu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak nih, gitu ya. Lalu Allah SWT menegaskan, justru dari rumah si ahli ibadah itulah kalian mulai azabku, ya. Malaikat kaget, ya.
Ada apa ini ya? Maka Allah menerangkan orang tersebut ya, orang yang sedang ibadah tersebut itu tidak pernah memerah telinganya ketika kehormatan pun dilanggar. Jadi simbol dia tidak pernah marah ya, tidak pernah marah karena Allah ya. Ketika melihat sekelilingnya itu melakukan hal-hal yang Allah haramkan, melakukan maksiat ya, melakukan kezaliman-kezaliman, dirinya tidak pernah marah ya. Nah, ini justru menyebabkan dia mendapatkan azab yang sama yang Allah turunkan kepada orang-orang zalim di sekitarnya. Asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lainnya yang menyatakan wajibnya kita bereaksi terhadap kemungkaran yang terjadi di sekeliling kita adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran apapun ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut ya, itu dengan tangannya ya, sebagian ulama menafsirkannya dengan kekuasaannya ya. Kemudian fa illam yastati, kalau dia nggak punya, nggak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fa bilisanihi, dengan ucapannya, dengan lisannya ya, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau nggak mampu juga, nggak bisa juga, maka harus diubah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang terakhir tadi itu menjadi penegas ya bagi kita bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah wajib ya, bagi setiap muslim di semua kondisi apapun ya. Ini karena ini nilai minimalnya ya. Nilai minimal iman seseorang itu manakala hatinya itu bereaksi mengingkari kemungkaran yang dilihatnya ya. Ya, adapun mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, ini tergantung kondisi, tergantung kesanggupan, dan tergantung kemampuan ya. Ya, jadi minimal ya, harus mau tidak mau itu wajib ya, dikatakan kita harus mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita ya. Nah, tentang wajibnya mengingkari dengan hati ini ada di banyak hadis, ada di banyak riwayat. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Urs bin Umairah. Beliau menyampaikan, idza umilatil khati'ah fil ard kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha. Jika ada satu kesalahan ya dilakukan di muka bumi ya, maka siapapun yang menyaksikannya lalu dia membencinya ya, tidak meridhoinya, tidak merestuinya ya, maka kaman ghaba anha ya, maka dia seperti orang yang tidak melihatnya ya. Artinya gugur ya, gugur kewajibannya ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi minimal dengan hati. Nah, lalu kebalikannya, faman radiyaha ya, wa man ghaba anha faradiyaha, siapapun yang tidak menyaksikan maksiat tersebut tapi dia merestuinya, dia meridhoinya, maka seperti orang yang melihatnya. Asatizah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari riwayat yang terakhir tadi adalah ya, siapapun yang melihat kemungkaran ya, kemudian dia membencinya dengan hati, ia seperti orang yang tidak melihatnya ya. Ia seperti orang yang tidak melihatnya ya, gugur kewajibannya ya, meskipun dia tidak mampu mengingkari dengan lisan dan tangannya. Namun siapapun yang tidak melihat kemungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut ya, tapi hatinya merestuinya, hatinya meridhoinya, maka dia seperti orang yang melihatnya ya. Sama halnya dirinya itu seperti orang yang mampu mengingkari kemungkaran tersebut namun dia tidak mengingkarinya. Jadi jelas di sini merestui kemungkaran ini adalah hal yang buruk yang diharamkan di dalam agama kita ya, menyebabkan pelakunya tidak bisa lagi mengingkari dengan hati ya. Dan jadi pengingkaran dengan hati ini itu wajib, fardhu ain bagi setiap muslim ya.
dan tidak gugur dalam setiap kondisi, ya, tidak gugur dalam kondisi apapun. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa dalil di atas, ya, dari Al-Maidah, dari hadis-hadis di atas, ya, kita dapat simpulkan bahwa, ya, agama ini itu melarang kita bersikap apatis terhadap penistaan agama. Tidak boleh kita bersikap acuh tak acuh, ya, bersikap tidak peduli, ya, tidak ambil pusing terhadap penistaan agama, ya. Maka setiap ada penistaan agama, setiap ada penistaan, ya, terhadap siapapun, ya, terhadap nabi, ya, kemudian terhadap ulama, ya, ada setiap kepada dai dan seterusnya, maka hati kita itu harus tersinggung, harus marah, ya, harus peduli, ya, harus cemburu, harus muncul ghirah, ya, harus muncul ghirah, ya. Termasuk kita tidak boleh, ya, menerima begitu saja itu kata-kata yang dilontarkan oleh para apatis, ya, oleh kaum yang apatis, misalnya itu bukan urusan saya, udah sih biarin aja, itu hak asasi, itu kan hak berekspresi, kebebasan berekspresi, toh yang nanggung dosanya dia sendiri. Nah, termasuk kalau kita itu membiarkan, ya, sikap apatis seperti ini, kita bisa jadi sama dengan orang yang bersikap apatis tersebut. Maka tidak boleh tidak, ya, harus muncul, ya, kecemburuan, kepedulian, kecintaan di dalam hati kita terhadap agama yang tengah dinistakan. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita berharap, ya, bahwa Allah menanamkan ghirah di dalam hati kita dan tidak mencabutnya, ya. Orang yang Allah hilangkan ghirah di dalam hatinya, ya, ini tentunya dia tidak akan dapat menjalani kehidupan itu sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Suasana hidupnya itu akan selalu talbis, ya, campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Nggak jelas posisinya, ya. Jadi atas nggak berpihak, ya, nggak la ilaha illa, ya, nggak ke orang yang beriman karena dia juga nggak tersinggung, ya, tapi dia juga mengaku dia bukan orang kafir, ya, wala ilaha illa, ya. Jadi ngaku di tengah-tengah begitu, ya, nggak jelas, ya, padahal aslinya itu tidak jelas, ya. Nah, sikap yang hilang ghirah ini, hilang kepedulian terhadap agama ini menyebabkan seseorang itu akan terhalang dari memiliki sifat amanah, sifat syaja'ah, ya, sifat akhlak-akhlak mahmudah lainnya, ya. Ini akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan akhlak-akhlak mahmudah dalam dirinya. Bagaimana tidak, ya? Bagaimana dia akan dikatakan seorang yang sidik, seorang yang amanah ketika dia melihat kemungkaran dia biarkan, ya. Bagaimana dia dikatakan orang yang jujur menyampaikan ajaran Allah ketika ada kemungkaran dia tidak bereaksi apapun. Hasil yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan, ya, manusia yang sudah tidak peduli dengan agamanya, ya, tidak peduli dengan penistaan terhadap agama yang dilakukan, maka keberadaannya sama dengan tiadanya, ya. Para ulama itu mengibaratkannya seperti mayat. Buya Hamka itu mengibaratkannya orang seperti ini, seperti mayat. Ya, ganti aja bajumu dengan kain kafan. Ya, kenapa? Dia nggak ngerasa apa-apa. Ya, fenomena-fenomena penyimpangan, penyelewangan, kesesatan, ya, kedustaan terhadap agama yang terjadi di sekitarnya itu tidak menyentuh, ya, tidak pernah menyebabkannya tersentuh, tidak pernah menyebabkan dia marah. Jadi kayak orang nggak ngerasain apa-apa gitu. Ibarat mayat, ya, kata para ulama. Satu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah manusia yang paling tinggi ghirahnya, ya. Ketika pada satu hari para sahabat itu sangat kagum dengan semangat beragama Sa'ad, ya. Seorang sahabat bernama Sa'ad itu semangat beragamanya luar biasa, ya. Ghirahnya luar biasa, menyebabkan para sahabat itu kagum. Maka ketika itu Rasulullah SAW menegaskan, ya, membenarkan, ya, ghirah, ya, sikap ghirah tersebut dengan mengatakan wallahi la ana aghyaru minhu, ya. Wallahi, demi Allah, ya, saya adalah orang yang ghirahnya melebihi, ya, sahabat yang kalian kagumi itu.
Ya, artinya beliau mendukung sikap ghirah tersebut. Wallahu aghyaru minni, dan Allah itu lebih ghirah, lebih peduli terhadap agama ini dari diriku. Ya. Wa min ajli ghiratillah ya harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan di antara sisi ya kepedulian Allah terhadap agama ini itu adalah Allah mengharamkan hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang keji, itu ma zahara minha wa ma batan, baik yang itu terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi Allah mengharamkan maksiat, Allah mengharamkan tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan buruk itu karena menunjukkan sisi ghirah Allah SWT ya. Semangat kecintaan Allah terhadap agama ini. Asatizah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ghirah, kepedulian ya terhadap agama kita hari ini adalah seyogyanya kita tersinggung dan bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan penistaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang menyebarkan syubhat, ngapain boykot, ngapain tersinggung, toh Nabi saja mengajarkan kita memaafkan orang yang menista dirinya gitu ya. Nah, seolah-olah benar ya, seolah-olah seruan-seruan ini itu ada benarnya gitu. Tapi secara tidak sadar ini menyesatkan ya, menyesatkan ya. Dan ini adalah upaya untuk menghilangkan ya ghirah, rasa kepedulian umat Islam terhadap agamanya ya. Karena kalau memang itu benar, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat Al-Masad ya. Surat Al-Masad ya atau Al-Lahab ya, itu adalah bukti bahwa Allah sangat marah terhadap orang yang menista Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini turun kepada Abu Lahab ya. Abu Lahab salah satu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW ya itu memviralkan ya dakwah ke jalan Allah bersama para sahabatnya, memviralkan ayat-ayat Allah, memviralkan seruan-seruan Allah, kebaikan-kebaikan Allah, maka yang dilakukan oleh Abu Lahab ini juga adalah memviralkan seruan-seruan yang mendowngrade dakwah. Ya, yang pertama itu dengan mengganti nama Nabi Muhammad itu dengan menyebutnya Muzammam. Kalau Muhammad itu orang yang dipenuhi dengan pujian, Muzammam itu orang yang dipenuhi dengan celaan, hinaan gitu. Maka itu menjadi viral kata-kata Muzammam itu. Bahkan seluruh pembesar kaum musyrikin saat itu memanggil Rasulullah dengan Muzammam. Ya, Abu Jahal memanggil dengan Muzammam. Ya, Muzammam. Kemudian apalagi kata-kata yang viral? Ya, itu kata-kata yang viral itu salah satunya adalah ketika Rasulullah mengumpulkan ya banyak orang ya, di atas bukit, dan berkumpul banyak orang Quraisy saat itu ya, kemudian terlihat suasananya akan menerima dakwah ya Rasulullah SAW, dakwah Allah SWT itu, maka dia ini menyerukan Abu Lahab ini menyerukan seruan-seruan yang viral tadi itu, tabban laka ya Muhammad ya, celaka engkau Muhammad, ngapain kamu untuk itu kamu ngumpulin kami. Nah, ini kata-kata tabban laka ya Muhammad ini menjadi kalimat yang viral juga. Dan bahkan ya diriwayatkan itu oleh banyak para sahabat ridwanullah alaihim ya, ketika mereka itu diseru ya oleh Rasulullah bersama kabilahnya, maka itu yang terjadi adalah setelah Rasulullah datang pada satu kabilah, maka setelah Rasulullah pergi itu datang Abu Lahab ya, Abu Lahab kemudian mengatakan ini anak kecil, dia itu hanya anak di kabilah kami, hanya anak kecil ya yang nyeracau begitu ya, nggak jelas seruannya gitu ya. Jadi dan itu viral, lagi-lagi viral. Maka Allah SWT ya terhadap Abu Lahab ya yang mendowngrade, mendiskreditkan dakwah Rasulullah SAW ya di tengah upaya Rasulullah memviralkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, sikap tegas dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penista nabinya,
penista Rasulullah SAW dan juga penista dakwah ke jalannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Allah pun bereaksi terhadap penista Nabi. Allah pun bereaksi terhadap orang yang menistakan agamanya. Jadi jelas salah besar orang yang menolak seruan ulama ya untuk bersikap tegas ya. Hari ini kita harus bersikap tegas. Ya, boikot betul. Tidak belanja betul ya. Kan ada beberapa hari ini ada yang memviralkan ada supermarket ya di tempat kita, di kota kita ini yang juga mengikuti seruan ulama untuk memboikot produk-produk dari negara yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Islam ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah pada negeri kita, pada kota ini dengan hadir pemimpin yang baik, pemimpin yang salih, pemimpin yang mencintai ulama, pemimpin yang mencintai umat Islam ya. Seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bersikap tegas ya terhadap orang yang menistakan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi harus muncul ghirah kita, muncul semangat kita, muncul kepedulian kita. Jadi hari ini kita harus membuktikan diri di hadapan Allah, kita lulus ujian ya bahwa kita masih memiliki ghirah ya, masih memiliki kepedulian, masih memiliki kecemburuan, ketersinggungan ya saat agama kita dinistakan. Asatidzah yang dilakukan oleh Allah SWT samping skala yang besar ya, ghirah ini juga harus muncul dalam skala keluarga kita ya. Dalam skala keluarga kita, keluarga kecil kita ya. Ini juga sikap ghirah ini harus menjadi budaya, harus menjadi hal yang senantiasa kita hidupkan ya. Dengan kepedulian, sikap peduli, sikap cemburu, sikap semangat ya, terhadap agama ini. Dengan sikap inilah kita mendidik anggota keluarga kita ya. Dengan sikap inilah kita tidak membiarkan ya mereka terjerumus pada kejahiliahan ya. Dengan sikap ini juga kita tidak membiarkan mereka ya justru berteman dengan kebatilan ya, justru berteman dengan orang-orang yang menistakan agama ya. Ya, tidak kita biarkan ya. Sebagaimana kita marah kepada orang yang mengganggu mereka, mengganggu anggota keluarga kita, demikian juga kita marah ketika anggota keluarga kita itu melakukan kemaksiatan sekecil apapun ya. Termasuk kepada diri kita. Jadi ketika misalnya ada seorang anak mengingatkan orang tuanya ya, alhamdulillah. Ketika seorang anak misalnya mengingatkan orang tuanya dengan penuh sopan santun ya dan seterusnya, jangan tersinggung ya. Ini berarti budaya ghirah ini muncul di keluarganya. Satu yang dilakukan oleh Allah SWT termasuk ya kita harus membudayakan ya ghirah ini atau semangat ini, kepedulian terhadap agama ini pada lingkungan di sekitar kita ya. Jangan sampai lingkungan di sekitar kita itu tidak terbudaya amar ma'ruf nahi munkar ya. Baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tempat kerja kita ya, lingkungan sekitar kita ya. Klub komunitas kita misalnya, klub olahraga kah atau klub goes apapun ya, harus kita budayakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Sebisa mungkin ini nilai-nilai ghirah ini terimplementasi ya di dalamnya ya. Menghidupkan nilai-nilai kebaikan, mengajak orang lain semangat untuk menjaga nilai kebaikan ya. Olahraga kita mencontohkan bagaimana saat olahraga pun minum tetap duduk ya. Ada teman kita minumnya berdiri, diingatkan dengan penuh lembut ya, dengan penuh kasih sayang, sebaiknya duduk gitu ya, karena lebih sehat begitu ya, dan seterusnya ya. Dan bagaimana juga kita menumbuhkan sensitivitas ya terhadap kemungkaran yang terjadi dan mengajak orang lain untuk tidak melakukan pembiaran. Disinilah poinnya kepedulian terhadap agama itu ya. Disinilah poinnya ghirah, semangat kita, cemburu kita, tersinggung kita dalam agama ya. Bagaimana kita tidak melakukan pembiaran ya. Poinnya di tidak melakukan pembiaran terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di sekeliling kita ya. Asatidzah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang perlu kita jaga
dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau mengimplementasikan nilai semangat kepedulian terhadap agama ini adalah bahwa semangat ghirah tersebut itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita ya, bukan karena seruan kita nggak didengar ya, bukan karena ketersinggungan diri kita ya. Tapi kita pastikan betul bahwa ghirah itu bukan adalah dari karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan karena kitanya tersinggung ya, bukan karena pribadi kitanya yang disinggung ya, tapi memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tanda bahwa ghirah atau semangat ya, kepedulian terhadap agama itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah manakala kita melihat adanya pelanggaran terhadap syariat Allah itu dilakukan ya, baik itu oleh diri kita maupun lingkungan di sekitar kita ya. Muncul nggak itu gitu ya, muncul nggak ghirah itu ya, perasaan kepedulian terhadap agama tadi. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam mengimplementasikan ghirah ya, dalam mengimplementasikan kepedulian terhadap agama ini juga kita harus mencontoh kepada teladan sebaik-baik teladan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah ya mengilhamkan kepada kita ghirah ya, semangat kepedulian ya terhadap agamanya ini yang menjadi modal ya besar bagi kita untuk menjaga keimanan di dalam hati kita ya, menjaga semangat kita ya untuk mengajak orang-orang di sekitar kita juga menuju agama Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga semangat kita untuk terus-menerus memviralkan agama Allah ya, memviralkan ayat-ayat Allah, memviralkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya dakwah dan tarbiyah yang kita lakukan adalah dalam rangka memviralkan kebaikan-kebaikan Allah ya, kehebatan-kehebatan Allah, bukan dalam rangka memviralkan atau menyebarluaskan kebaikan atau kehebatan-kehebatan kita. Hadanallahu wa ikum ajmain, afu minkum atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bersilaturahim di lain kesempatan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih afdolnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan ya'afini majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kan baglikal karim azimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Wassalamualaikum rasulillah ya ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawana shaghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arina haqqa haqqati wa arinal batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salamatan fid dina wa fitan fil jasadina wa zidatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawil anna fi sakratil maut wa najata minan nar wa la min hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa fil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.